Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang nih di channel Moms 3G. Punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Oke teman-teman, aktivitasku mulai pagi hari ini dengan cuaca yang sangat cerah. Dan aku sekarang udah berada di sungai dekat dengan kontrakan yang sedang lagi menyuci pakaian yang udah kurendam terlebih dahulu ya. Seperti biasa teman-teman, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga yang kulakukan setiap harinya itu-itu aja. Dan sambil menemani aktivitas yang kulakukan, aku sembari di sini mau membahas sesuai topik, yaitu cara agar hidup tenang dengan gaji pas-pasan dan tidak harus terlilit hutang. Mungkin ada beberapa teman yang bilang hidup tanpa terlilit hutang dan dengan gaji yang pas-pasan tidak mungkin membuat merasa tenang. Meskipun terkadang tantangan keuangan bisa membuat stres, namun dengan sikap yang tepat kita bisa tetap menjaga ketenangan dan keseimbangan keuangan kita ya. Cara pertama yang bisa kita lakukan, satu, membuat anggaran keuangan yang realistis. Pertama-tama kan teman-teman penting untuk membuat anggaran keuangan kita yang realistis berdasarkan penghasilan kita masing-masing ya. Catat semua pengeluaran bulanan ataupun mingguan, mulai dari kebutuhan primer seperti makanan dan tempat tinggal hingga kebutuhan sekunder seperti hiburan dan belanja. Dengan memiliki anggaran yang jelas, kita bisa mengatur pengeluaran kita dengan lebih bijaksana dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Contoh yang pernah kubuat dalam anggaran keuangan ibu rumah tangga yang kulakukan metode 50%, 30%, 20%, bisa tonton ya teman-teman di video sebelumnya. Dan itu sangat bermanfaat sekali, teman-teman bisa mengikuti dengan metode itu. Oke, selanjutnya cara yang kedua, prioritaskan keuangan kita. Meskipun terkadang tergoda untuk membeli hal-hal yang tidak terlalu penting, namun penting untuk selalu memprioritaskan kebutuhan finansial kita ya. Berikan prioritas pada kebutuhan yang benar-benar penting dan mendesak, seperti membayar tagihan, cicilan, dan menabung untuk masa depan. Dengan fokus pada prioritas, kita dapat menghindari pemborosan yang tidak perlu. Lalu cara yang ketiga yang bisa kita lakukan, bijak dalam mengelola keuangan ya. Jika kita memiliki utang, penting untuk mengelola keuangan dengan bijak, selalu bayar tagihan tepat waktu, dan hindari menumpuk utang dengan melakukan pembayaran minimum. Usahakan untuk membayar lebih dari minimum setiap bulannya untuk mengurangi utang kita lebih cepat ya. Selain itu, pertimbangkan untuk konsolidasi utang atau mencari solusi lain yang membantu mengurangi beban finansial kita. Nah, cara yang keempat ini paling penting ya teman-teman, berhemat dalam bergaya hidup. Terkadang mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat bisa menjadi kunci untuk meraih keseimbangan finansial. Pertimbangkan untuk memotong pengeluaran yang tidak perlu, seperti makan di luar, berlangganan layanan yang tidak terlalu penting, atau belanja barang-barang yang tidak kita butuhkan. Dengan berhemat, kita bisa mengalokasikan lebih banyak uang untuk tabungan atau investasi jangka panjang ya. Ngomong-ngomong, di sini udah selesai aja nih teman-teman dari sungai, dan langsung aja pakaian yang udah kucuci kujemur dulu karena mataharinya udah terang banget. Dan ini spray yang terakhir kali kujemur, dan tidak lama-lama ku percepatkan aja untuk menjemur pakaiannya teman-teman. Hasilnya seperti ini. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Nah itu dia teman-teman, menjemur pakaian selesai, aku masuk dulu ke dalam dapur untuk memasak menu hari ini. Oke teman-teman, masih membahas tentang cara agar hidup tenang dengan gaji pas-pasan dan tidak harus terlilit utang. Dan cara yang kelima yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi terbuka tentang keuangan kita. Komunikasi terbuka dengan pasangan atau anggota keluarga tentang keuangan sangat penting. Diskusikan tujuan keuangan kita bersama-sama dan cari solusi bersama untuk mencapainya. Dengan berbagi tanggung jawab dan dukungan satu sama lain, kita bisa merasa lebih tenang dan terbantu dalam mengelola keuangan keluarga ya. Nah teman-teman, aku sekarang udah mengulek bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit cabai merah, dan kelihatan itu ada kecap manis. Teman-teman juga bisa tebak aku masak menu hari ini apa, simpel banget dan pastinya enak gurih. Dan ini semua bumbu udah kuhaluskan dan lanjut menghidupkan api kompor dulu. Ternyata di sini ayamnya aku goreng dulu setengah mateng. Setelah itu aku angkat dan tiriskan minyaknya.
Oke teman-teman, sebelumnya aku di sini mengucapkan terima kasih yang udah mengklik menonton videoku. Semoga termotivasi, bermanfaat, dan pastinya terhibur. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa di-share juga. Terima kasih. Masih lanjut cara hidup tenang walau gaji pas-pasan. Berikutnya adalah mencari peluang penghasilan tambahan. Jika gaji bulanan atau mingguan terasa pas-pasan, pertimbangkan untuk mencari peluang penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama. Misalnya, kita bisa menjalankan usaha sampingan atau mencari pekerjaan paruh waktu yang sesuai dengan minat dan keterampilan kita. Penghasilan tambahan ini bisa membantu meningkatkan pendapatan dan memberikan lebih banyak fleksibilitas keuangan. Dan akhirnya masakan yang penuh air dan ini hasilnya semur ayam yang terenak dan favorit keluarga pastinya. Oke teman-teman, selesai masak, aku lanjut dulu ke bagian kamar untuk menyapu dan ketepatan aku ditemani sama adik Jianya dan untuk abang Rizkynya udah berangkat sekolah pagi-pagi tadi ya teman-teman. Lalu cara yang terakhir hidup tenang tanpa terlilit hutang dengan gaji pas-pasan yaitu berinvestasi pada diri sendiri. Untuk berinvestasi pada diri sendiri dapat meningkatkan keterampilan dan pendidikan kita agar dapat bersaing lebih baik di pasar kerja. Selain itu, berinvestasi dalam kesehatan fisik dan mental juga sangat penting. Kesehatan yang baik akan membantu kita tetap produktif dan berkinerja baik dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, tidak terasa sudah habis juga. Itu dia cara agar hidup tenang dengan gaji pas-pasan dan tidak harus terlilit hutang. Masih lanjut aktivitasku untuk beres-beres rumah, bersih-bersih, nyapu di bagian ruang tamu. Dan ini aku mau kibas-kibas dulu untuk kain lap kaki. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Oh ya teman-teman, sedikit cerita dalam beberapa hari ini kami ditinggal Pak suami untuk bekerja pergi ke perantauan dan ini aku masih fokus aja untuk bagian pekerjaan rumah, anak-anak dan untuk urusan yang lainnya. Biasanya aku selalu menyiapkan bekal atau bontot gitu untuk Pak suami kalau bekerja di dekat daerah dekat dengan kami. Karena di perantauan jadi udah bisa mandiri, masak sendiri dan mengelola kebutuhannya sendiri. Oke, akhirnya selesai untuk sesi penyapuan dan ini yang terakhir di dapur dan langsung kututup dulu pintu dapur. Selanjutnya di sini piring udah menumpuk di wastafel, jadi tidak boleh lama-lama kubiarkan, langsung kucuci dan kupindahkan, kutiriskan ke tempat penirisan piring. Midnight, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Oke teman-teman, akhirnya selesai mencupir, cuci piring kotor, dan aku akhiri aktivitasku sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Dan semoga teman-teman yang menemukan channelku ini dapat termotivasi, bermanfaat, dan pastinya terhibur dengan apa yang kubahas. Dan yang kali ini kubahas adalah cara hidup tenang agar tidak terlilit hutang dengan gaji pas-pasan. Oke teman-teman, aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum.